Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puja dan puji hanyalah bagi Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penyiar Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis mengatakan, "The principle of Quran with a line of drinking can lead man to happiness." Al-Quran merupakan prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Masya Allah hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu hadirin, dapat kita pahami apakah fungsi dan peranan Al-Quran pada masa sekarang ini? Sebagaimana ayat tadi menafsirkan oleh Imam Ali Ashabu di dalam Sofwatut Tafsir menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama, mau'izatum min rabbikum ayyu mau'izatum min khalqikum, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa indah, bahasa retoris, kemudian mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kita kenal dengan ilmu balaghah? Bukankah karena kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan baik yang benar, kemudian mendorong lahirnya ilmu qiraat yang lahirnya nanti menjadi ilmu tajwid? Masya Allah hadirin. Kemudian yang kedua, syifa'ul lima fis sudur ayyu yashfi ma fiha minasyirku, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin. Dengan demikian dapat kita pahami lebih berbahaya penyakit sombong, iri hati, dengki, haus kursi, frustasi, korupsi, dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan dan popularitas diri. Sungguh jauh lebih membahayakan dan dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa kita. Dengan demikian, yang ketiga, hudan ayuhidatin minad dolalah, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Siapapun dia dan apapun profesinya, seorang pejabat, jika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tidak akan berani berbuat korupsi meskipun rakyatnya tidak mengetahuinya. Begitu pula seorang pedagang, ia tidak akan berani berbuat curang mengurangi timbangan meskipun pembelinya tidak mengerti. Bahkan seorang suami, ia tidak akan berbuat selingkuh meskipun dirinya sedang sendiri. Dan seorang pemuda-pemudi yang sedang asyik memadu kasih, jika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka mereka tidak akan terjerumus berbuat macam-macam meskipun keadaannya mendukung. Masya Allah hadirin. Lanjut yang keempat, rahmatan lil alamin ayu rahmatan lil ahlil iman, yang artinya Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Oleh karena itulah dapat kita pahami, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Masya Allah, Al-Quran tersebut dapat membawa kita ke surganya Allah Ta'ala. Namun ketika barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka ia akan mendorongnya ke jurang api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, sehingga saya tutup dengan mengucapkan satu buah pantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa berjumpa dengan teman. Janganlah enggan membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.